Ya, saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle dalam program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS. Berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari. Berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya mau beritahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Shalom saudara, kembali lagi kita dalam Kingdom Lifestyle hari ini. Jadi biar kita tahu bahwa Kingdom Lifestyle kita setiap hari apa yang harus kita kerjakan melalui firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini. Dan bacaan kita hari ini dari Yesaya 60 sampai dengan 62 dan dia Yohanes pasal yang pertama. Seringkali kalau kita bicara Yohanes pasal yang pertama, ini adalah ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk Natal, sebab firman-Nya telah menjadi manusia, kan gitu. Jadi itu ayat-ayat Natal. Tetapi kalau saudara melihat dalam dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 sampai 62 bacaan kita, ini adalah peristiwa ketika orang-orang umat pilihan Tuhan mereka kembali dari tempat pembuangan. Pertanyaannya, kenapa mereka dibuang? Kenapa mereka masuk kepada pembuangan? Kenapa mereka diserahkan kepada Asyur? Kenapa mereka diserahkan kepada Babel? Pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, mari saya beritahu saudara, seringkali Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan dan mengizinkan dunia. Jadi Babel ini digambarkan sebagai sistem dunia untuk menghajar umat pilihan Allah. Karena apa? Dosa, kesalahan, dan pelanggaran mereka. Ini dia. Dan tetapi ada waktunya bahwa hajaran Tuhan itu ada waktunya. Hajaran Tuhan tidak terus menerus. Hajaran Tuhan ada waktunya. Ada juga dalam kehidupan kita masuk dalam masa-masa hajaran Tuhan. Bukan dihajar, tetapi dihajar digebukin, bukan saudara. Itu kayak digebukin, kayak maling digebukin, bukan begitu. Dihajar ini pengertiannya adalah dididik oleh Tuhan. Ini dia. Ada kalanya dalam hidup kita masuk dalam didikan Tuhan. Dan setiap kali kita masuk dalam didikan Tuhan itu pasti tidak menyenangkan. Sama ketika waktu saudara sekolah. Hal yang paling tidak menyenangkan pada waktu saya masih kecil ketika saya sekolah adalah ketika apa? Disuruh belajar. Dan kemudian apa? Menghadapi ujian. Dua hal itu ada yang tidak menyenangkan bagi anak-anak sekolah. Dia suruh belajar dan menghadapi ujian. Tetapi justru dua hal itu adalah yang terpenting dari sebuah sekolah. Karena tanpa belajar saudara tidak akan menangkap pelajarannya. Tanpa ujian saudara tidak akan pernah naik kelas. Jadi hari ini kalau saudara mendapatkan didikan Tuhan, mungkin bisa karena kesalahan, dosa, karena pelanggaran saudara, karena saudara salah ambil keputusan dan saudara masuk masa-masa yang sulit. It's okay, nggak apa-apa. Itu akan mendidik saudara. Ini dia. Tapi ada waktunya juga saudara tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, tetapi saudara masuk masa-masa yang sulit. Itu saudara masuk pada masa-masa ujian dalam hidup saudara. Ingat saudara, ketika waktu saya masih kecil, setiap kali ada ujian itu selalu di depan sekolah ditulis papan tulis yang besar, dikeluarkan lalu ada tulisan di situ. Tulisannya apa? Harap tenang, ada ujian. Ini dia. Jadi kalau hari ini saudara merasakan ada hal-hal yang seperti itu, tidak menyenangkan, tidak mengenakan, yang kesulitan melanda saudara, sebentar saudara dan melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran, harap tenang, ada ujian. Amin saudara. Dan bangsa Israel ini ketika mereka dikeluarkan, jadi setelah masa pembuangan, setelah masa hukuman, setelah masa didikan, mereka dikeluarkan Tuhan dari pembuangan. Maka ayat yang Yesaya pasal yang ke-60 ini berkata seperti ini. Mari saya bacakan buat saudara. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata
atasmu. Jadi ini adalah sebuah perkataan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan bangsa Israel yang pada waktu itu sudah terlalu lama dalam pembuangan. Nah, seringkali begini saudara, ketika kita dalam didikan Tuhan, ketika kita dalam masa-masa pemulihan yang dilakukan oleh oleh Tuhan, seringkali kita masih mengalami trauma-trauma dalam hidup kita karena mungkin kita berdoa tidak dijawab, atau kita berdoa dan kita merasa Tuhan diam saja, kita melakukan sesuatu dan tidak ada hasilnya, dan itu menjadi trauma-trauma. Sehingga trauma-trauma itu ketika kita sudah dipulihkan sekalipun, itu membuat kita merasa kita masih ada di dalam masa itu. Nah, Yesaya sedang berkata kepada umat Tuhan bahwa hei, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Ini dia. Jadi saya teringat ada sebuah cerita. Suatu saat ada seorang misionari, dia naik sebuah kapal. Dan ketika kapal itu berlayar di tengah laut, ternyata di dalam kapal itu ada beberapa perompak. Dan perompak ini biasanya membajak kapal. Tetapi perompak ini mungkin melihat sebuah kesempatan yang lain, dia tidak membajak kapal itu, tetapi dia mulai mencuri barang-barang yang ada di penumpang. Mencuri barang-barang penumpang. Dan misionari itu nggak tahu. Lalu tapi dia namanya misionari, tugasnya dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, bahkan juga kepada para perompak itu. Nah, ini dia. Nah, dan perompak itu mendengar Injil, lalu mereka mendengar dan Injil itu mulai merasuk ke dalam hatinya. Dan Injil itu mulai menetap, kebenaran itu mulai berbicara keras di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Endingnya ada dua, saudara. Ending yang pertama, ini yang seringkali dikatakan, yang seringkali kita dengar. Endingnya apa? Endingnya ini, saudara. Ending yang pertama, ketika perompak mendengar kebenaran, lalu mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, mereka kembalikan lagi barang-barang yang dicuri dari para penumpang, dan dia mulai mengikuti misionari itu. Endingnya beautiful, endingnya manis, endingnya sweet. Itu ending yang pertama. Tapi ending yang kedua, saudara, ini ending yang kedua. Ketika para perompak itu menyadari kesalahannya, kebenaran mulai ada di dalam hatinya, Injil mulai berbicara, apa yang terjadi? Justru perompak itu bersepakat untuk apa? Membunuh misionari itu dan membuangnya ke laut. Kalau saudara memilih ending ini, saudara pilih ending yang mana? Bertobat, dikembalikan barang-barangnya, atau perompaknya membunuh si misionari? Saya percaya setiap saudara menginginkan ending yang manis, betul? Seringkali kita menginginkan ending yang pertama, tetapi mari saya beritahu buat saudara, seringkali ending atau kejadian itu tidak sesuai dengan keinginan kita, dan yang terjadi adalah misionari itu dibunuh dan dibuang ke laut. Dan mari saya beritahu buat saudara, ada kalanya dalam hidup kita end up story atau cerita yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi percayalah, ketika saudara terus bersama dengan Tuhan, ketika saudara terus melakukan kebenaran, ini dia. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Ini dia. Kita melakukan kebenaran, sebab kita semua adalah dijadikan Tuhan imam. Ketika saudara dikeluarkan dari kegelapan, maka saudara, terang itu terbit atasmu. Kata terbit itu bukan dari atas, kata terbit itu dari dalam keluar. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada pada saudara, terbit dari dalam saudara keluar. Itu bicara kebenaran saudara keluar. Ini dia. Jangan kebenaran itu dibunuh. Jangan kebenaran itu dikikis. Jangan kebenaran itu dimatikan dalam hidup saudara hanya untuk apa? Melawan kenyamanan saudara. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, ketika kebenaran mulai berbicara, ikuti. Ikuti kebenaran itu saudara. Sebab Tuhan mengajar untuk apa? Mengembalikan saudara pada tempatnya. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara. Yesaya pasal ke-61 ayat yang ke-11. Yesaya pasal ke-61 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bukan 11. Mari kita baca. Yesaya 61 ayat yang ke-6. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Mari saya beritahu buat saudara, saudara yang mati kebenaran ini, saudara yang dilahirkan kembali, saudara yang sudah dibaptis, saudara menjadi pengikut Yesus, saudara adalah imam. Imam itu bukan hanya pendeta, tetapi saudara adalah imam siapapun saudara.
Ingat saudara, saudara adalah imam. Ini dia. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Semua saudara, siapapun saudara. Ayat ini akan menolak setiap alasan yang selalu berkata begini, ya aku nggak apa-apa, aku kan bukan pendeta. Oh aku nggak apa-apa, aku bukan hamba Tuhan. Oh aku kan jemaat biasa. No, nggak ada. Semua saudara adalah imam. Dan karena semua saudara adalah imam, maka saudara wajib hidup layaknya seorang imam, layaknya seorang pelayan Tuhan. Jadi gak ada ceritanya mulai hari ini setiap saudara ada yang berkata begini, oh aku bukan pendeta, aku bukan hamba Tuhan, aku bukan pelayan Tuhan, aku jemaat biasa. No, gak ada yang berkata begitu. Sebab Alkitab mencatat setiap saudara dijadikan Tuhan adalah imam. Apalagi melalui kedatangan Kristus, firman itu menjadi manusia dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Itulah ide Tuhan untuk menjadikan setiap manusia adalah imam. Dan ini adalah nubuatan daripada kedatangan Tuhan yang pertama, Yesus menjelma menjadi manusia. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata buat saudara, kalau ada hal-hal di antara saudara yang mengalami hal yang kurang menyenangkan dalam hidup saudara, percayalah, itu karena Tuhan sedang menarik saudara masuk dalam rencananya. Itu Tuhan sedang menarik saudara masuk di dalam pekerjaannya. Itu adalah cara Tuhan menarik saudara untuk menyelamatkan saudara dari kebinasaan. Kenapa perlu ditarik? Karena mungkin sudah sangat urgent, saudara. Ada seorang anak yang dia tinggal di pinggir jalan. Lalu anak ini tanpa sepengetahuan ibunya, dia keluar dari rumah dan dia mulai berjalan mengarah ke jalan besar. Sementara dia mengarah ke jalan besar, di sebelah yang berlawanan ada sebuah mobil berjalan sangat kencang, truk. Dia berjalan sangat kencang. Sementara truknya berjalan sangat kencang, anaknya masuk ke jalan. Lalu ibunya mulai mencari dan dia mulai melihat anaknya. Dia dipanggil anaknya, dipanggil nama anaknya, tetapi anaknya nggak menoleh. Lalu apa yang dilakukan ibu ini? Apakah ibu ini akan terus memanggil? Enggak. Ibu ini akan berhenti memanggil. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini akan berlari sekencang-kencangnya. Dan untuk apa? Untuk meraih anaknya. Sebab truknya mulai dekat, mobilnya mulai dekat. Dan begitu sampai dia raih anaknya, mungkin yang terkena adalah rambutnya, yang terkena adalah apa? Bajunya, dan dia tarik sekuat tenaga. Ini dia, ditarik sekuat tenaga. Agar apa? Agar tidak tertabrak oleh mobil itu. Mungkin waktu ditarik rambutnya kejambak sakit. Mungkin waktu ditarik, mungkin tulang bahunya sakit, kesleo kah, atau mungkin bajunya robek. Tetapi itu untuk menyelamatkan anak itu. Hari ini ada di antara saudara mungkin lagi ditarik Tuhan. Amin. Saudara mungkin ada sedikit kesakitan, tapi kesakitan saudara itu menyelamatkan saudara. Bukan berarti Tuhan memberikan kesakitan dalam hidup saudara. No. Tetapi kesakitan itu justru menyelamatkan saudara. Itulah didikan Tuhan, saudara. Hari ini saya berkata kepada saudara, Tuhan mendidik saudara seperti anak-anak. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena Tuhan mendidik saudara seperti orang tua mendidik anak-anaknya. Ini dia. Jadi hari ini ingat bahwa setiap saudara adalah imam Tuhan. Jadi kalau saudara mau marah meledak amarah saudara, ingat saudara imam. Hei para suami, kalau tiba-tiba engkau ingin marah-marah, tiba-tiba engkau ingin emosimu meluap kepada anakmu, kepada istrimu, hei ingat saudara imam. Para istri, kalau engkau mulai ngomel, engkau mulai menggerutu dengan segala keadaan, dengan segala kesulitan, pendapatan yang minim dan lain sebagainya, ingat engkau adalah imam. Amin saudara. Anak muda, ketika engkau mulai berpikiran yang macam-macam dalam pikiranmu, pornografi muncul, ingat engkau adalah imam. Haleluya. Hari ini Kingdom Lifestyle by You mengingatkan saudara, dan untuk kita berlaku, semua saudara adalah imam. Kemuliaan Tuhan ada pada saudara, dan itu terbit atasmu. Biar semua orang melihat kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.